Oke. Halo semuanya, selamat datang kembali di Gearpod Podcast. Hari ini gue udah kedatangan teman gue lagi. Kenalin, namanya Nisrina Fadilah, dipanggilnya Ririn. Lulusan Teknik Industri UPN Veteran Jakarta juga, bareng sama gue, angkatan tahun 2015. Sekarang kerja di bagian supply chain, kurang lebihnya itu di perusahaan Intimate Apparel ya, Rin ya. Oke, mungkin dari lu ada yang mau ditambahin nih, Rin, dari perkenalan diri? Iya, sekarang posisi gue purchasing staff kan. Oke, purchasing staff ya. Oke, mungkin kita bisa langsung lihat CV lu ya sekarang ya. Oke. Sebentar, share CV Nisrina. Udah kelihatan belum, Rin? Belum, masih proses kayaknya. Loading. Masih gelap ya. Oke, udah. Udah kelihatan ya. Nisrina Fadilah, Industrial Engineer, lulus dari Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, jurusan Teknik Industri. Dulu ini skripsi sempat ngambil project management, terus achievementnya pernah ikut dan lolos program kreativitas mahasiswa di 2017, terus juga beasiswa PPA peningkatan prestasi akademik tahun 2017. Ke pengalaman organisasinya, Ririn ini aktif di Himpunan Mahasiswa Teknik Industri itu dari tahun 2016-2017, pernah menjabat di Departemen Akademik, terus juga di tahun 2018 ini jadi Ketua Public Relation and Information Divisi Humas, juga pernah masuk di Ekoro ya, Product Design tahun 2018. Nah, pengalaman bekerjanya Ririn itu dulu pernah magang di Garuda Maintenance Facility, GMF, di Material Service Unit, terus magang di Geraha Usaha Teknik di Departemen Engineering, Purchasing Staff di Eterna Karya Sejahtera tahun 2019 sampai 2020, dan di perusahaan sekarang ini Intimate Apparel itu Ririn awalnya di costing staff, terus pindah ke merchandiser staff, dan sekarang di purchasing ya, Rin ya? Ya, betul. Oke, ini CV-nya Ririn. Sekarang kita lanjut ngobrolin yang lain. Nah, pertama itu mungkin bisa di-share pengalaman pas kuliah, Rin. Monggo. Pas kuliah itu masuk via jalur SBM ya, yang tes tulis bersama itu. Terus sebenarnya pertamanya nggak milih UPN, sama itu pilihnya tuh UGM, terus UPN gitu. UPN tuh pilihan ketiga, terus alhamdulillahnya lolos gitu Teknik Industri. Ya kuliah, sebenarnya pas kuliah biasa aja sih, sama kayak yang lainnya, nugas, kerja kelompok, datang kuliah gitu sama. Tapi tambahannya ada organisasi di himpunan. Dari awal gue udah aktif gitu loh di himpunan gitu. Pernah jadi anggota akademik di himpunan, terus jadi ketua divisi Huminfo itu, terus join ke Ekoro karena ikut desain waktu itu, desain klub gitu di teknik. Kemudian bikin organisasi gitu, semacam organisasi perkumpulan, itu namanya Ekoro. Kita fokus untuk lomba-lomba tentang lingkungan gitu, bikin produk untuk recycle plastik. Oke, jadi itu pengalaman pas kuliahnya, Rin. Nah, terus tadi kan buat skripsi lu di bagian project management ya, dulu ya ngambilnya ya, Rin? Iya, betul.
Iya, Nah, betul. itu dulu lu awal kerja emang pengen kerja di project management kan? Terus lu kira-kira ada perusahaan yang pengen juga kah? Yang lu targetin atau enggak? Oh, kalau untuk kerjanya mau di project management sih enggak sih sebenarnya. Yang penting sebenarnya enggak. relate sama teknik industri gitu. Karena di teknik industri kan semuanya dipelajarin tuh, Nan. Betul. Semuanya dipelajarin. Mulai dari yang sisi ekonominya, sisi engineeringnya itu dipelajarin. Jadi selama relate sama teknik industri, ya gue pengen gitu kerja di posisi itu gitu. Sebetulnya ada nih perusahaan impian. Apa tuh? Itu Epson dan Oh, sempat ikut proses rekrutmen sampai medical check up gitu. Oke. Tapi ya sayangnya belum rezeki mungkin ya. Pas di medical check up ini gue dinyatakan antif atau belum layak karena waktu itu posisinya gue belum 2 tahun dari operasi usus buntu. Oh, oke. Oh, sedangkan gue mau ditaruh di production yang jadi production engineer yang harus kuat berdiri selama 8 jam gitu. Tuh. Jadi sayangnya nggak keterima gitu. Iya, belum rezeki ya. Ya mungkin emang udah jalannya sih. Iya, betul. Memang belum jalannya di situ. Terus BTW kalau pengalaman lu dulu pas jadi job seeker gimana tuh? Lu berarti kan selain Epson pasti lu ada proses-proses yang lain juga ya? Itu kayak gimana tuh dulu? Bisa diceritain? Kayaknya kalau gue proses interview gitu-gitu udah nggak kehitung deh, Nan. Karena gue dan teman-teman gue itu suka datang ke job fair. Kita di job fair itu kita nyiapin puluhan CV, udah kita print out sama fotokopian ijazah, transkrip gitu-gitu kan. Kita taruh nih di setiap booth yang menurut kita menarik gitu kan. Kita taruh, dipanggil interview. Tapi nggak semuanya sampai panjang gitu prosesnya. Ada yang cuma interview pertama, ada yang cuma psikotes pertama gitu. Yang panjang itu ya Epson, yang waktu itu alhamdulillahnya panjang proses rekrutmennya. Epson sama Kawasaki sama Paros waktu itu barengan tuh. Maksudnya pas gue jadi job seeker itu barengan proses rekrutmennya dan gue lolos sampai tahap yang lumayan panjang gitu. Terus akhirnya keterimanya di Paros. Cuman gue nggak nyantumin di CV karena gue nggak dapat paklaring gitu. Oke. Nah, berarti yang dapet tuh akhirnya si Eterna itu ya, Rin? Perusahaan yang lu dapet paklaring itu ya? Iya, abis dari Paros gue berhenti, terus gue ngelamar di Eterna. Kebetulan di Eterna ini gue tuh nolongin temen gue HRD-nya, terus dia lagi butuh urgent purchasing staff. Akhirnya dia nelpon gue, terus dia nanya, Rin lu lagi kerja nggak? Enggak, baru banget gue resign gitu. Akhirnya lu mau nggak kerja di sini gitu, tapi tetap harus tes ya gitu. Ya oke. Coba ajarin soalnya gue butuh urgent. Akhirnya proses rekrutmen di Eterna tuh cepet malah. Cuma 2 hari. Abis itu gue langsung di WA sama teman gue. Rin, Senin lu mulai datang ya. Gitu. Langsung kerja ya. Oke, mantap, emang udah rezekinya berarti, Rin. Betul. Terus abis itu dari Eterna lu pindah ke perusahaan yang sekarang ya? Iya. Nah, berarti dari purchasing terus pindah ke costing staff. Itu lu dulu cerita awalnya lu bisa pindah gimana, Rin? Maksudnya mulai dari proses rekrutmennya di perusahaan yang sekarang, terus kayak mungkin lu ada yang bisa lu share juga gitu. Jadi gue apply ke perusahaan gue yang sekarang ini pas posisinya gue masih kerja di Eterna itu gitu. Gue tuh cari yang di Bekasi, rumah gue kan di Bekasi. Gue cari yang di Bekasi, dari sebegitu banyak pabrik masa sih nggak ada. Jauh-jauh gue ke Jakarta buat kerja doang gitu. Akhirnya gue cari, gue apply lah, mulai apply di Jobstreet. Di Jobstreet gue apply, yang manggil gue tuh ada 3 perusahaan, tapi yang lanjut itu yang lanjutnya yang sekarang.
Oke. Sebutin aja lah Nan. Iya, nggak apa-apa kalau mau sebutin nggak apa-apa boleh. Di Hennes ini. Terus? Di Hennes ini sebenarnya gue apply sebagai purchasing staff dulu. Kemudian pas gue datang interview pertama itu gue dites, dikasih dua lembar soal, satu bahasa Indonesia, satu bahasa Inggris. Soalnya ini tentang harusnya ini dikerjain sama yang apply costing staff. Gue nggak tahu kenapa HRD gue kasih soal itu ke gue. Terus gue kerjain, udah dikerjain, bener semua. Kaget. Iya. Sedangkan yang bener-bener apply costing staff itu dia salah lebih dari 4 kalau nggak salah. Pokoknya syaratnya itu yang bahasa Indonesia nggak boleh salah lebih dari 4, yang bahasa Inggris nggak boleh salah lebih dari 3. Dia langsung auto gugur, nggak lanjut ke tahap selanjutnya gitu. Terus HRD gue ini baru nyadar, kok kamu apply purchasing, kamu kerjain soal costing ya gitu. Terus ditanya lah guenya, tapi ini bener semua, kamu mau nggak jadi costing gitu. Mau ditawarin ya. Terus gue kayak ya udahlah gitu. Apalagi soalnya tuh tentang COGS, COGM. Kalau belajar tentang ekonomi teknik itu ada cost of goods sold, sales sama cost of good manufacture gitu. Intinya gue di costing staff itu hitungannya tentang itu gitu. Tentang kalau di Hennes ini garment cost gitu. Garment cost yang akan dibeli buyer itu keluarnya dari costing staff gitu. Terus gue interview HRD. HRD sama Pak Yodi dulu. Pak Yodi HRD gue pakai bahasa Inggris. Gue shock. Mantap. Tapi alhamdulillahnya nggak tahu gue kesambet setan bule apa gimana ya. Gue lancar-lancar aja gitu. Karena di Epson sama Kawasaki tuh pakai bahasa Inggris juga interviewnya. Tapi itu kan gue prepare ya, kan dibilangin interview bahasa Inggris gitu. Nah di Hennes ini gue nggak dibilangin. Jadi gue nggak prepare. Gue nggak dibilangin bahasa Indonesia, Rin? Atau emang nggak dibilangin aja? Enggak, emang nggak dibilangin. Dan dulu gue tuh have no idea gitu loh, ini perusahaan apa gitu. Terus sama Pak Yodi ini interview lah pakai bahasa Inggris. Dan di saat itu juga itu gue interview udah sore, karena kan ada tes psikotes, tes yang soal tadi itu lumayan panjang, tes gambar segala gitu-gitu itu lumayan panjang. Gue datang dari jam 1 terus selesai mungkin sekitar jam 3-an. Terus jam 4 itu gue udah mulai interview nih sama HRD. Habis itu karena udah jam 5 kan nggak mungkin gue langsung interview sama user kan. Akhirnya dijadwalin ulang interview sama usernya di minggu depan gitu. Akhirnya minggu depan gue datang lagi, gue interview nih sama user. Pertama gue interview sama senior merchandiser di kantor gue sekarang. Beliau itu leader gue pas di MD gitu. Leader gue pas di merchandiser. Beliau nanya, biasa interview user, tanyain tentang komitmen gitu-gitu. Technical juga ditanyain ya, Rin? Kenapa? Iya, masalah technical teori gitu-gitu ditanyain juga ya? Iya, ditanyain. Pokoknya tapi beliau tuh sangat menekankan komitmen kamu di perusahaan ini, mau kayak gimana, kamu punya bayangan nggak di perusahaan ini kamu mau ngapain gitu, kontribusi yang bisa diberikan. Dan saat itu gue nggak kebayangkan, gue nggak pernah denger tuh costing staff apaan gitu kan. Yang kita denger kan di kampus PPIC, purchasing, dan gue juga ngalaminnya sebagai purchasing staff gitu. Nah si costing ini gue nggak kebayang, cuman yang gue tahu dia ngitungin garment cost, udah gitu doang. Akhirnya di situ gue dijelasin costing itu ngapain gitu.
Kemudian dari user itu gue dinyatakan lolos sama HRD, gue dinyatakan lolos, lanjut interview dengan manajer, manajer dan senior manajer. Saat itu gue di interview 4 manajer, 4 manajer, senior manajer untuk marketing, terus manajer marketing, manajer HRD, sama satu lagi gue lupa, sama HRD-nya gitu. Jadi di situ ada empat interviewer, gue sendiri. Pakai bahasa bilingual ini, kalau yang ini bilingual. Pertamanya pakai bahasa Indonesia, terus pas gue dites bahasa Inggrisnya, gue pakai bahasa Inggris gitu. Pertanyaannya juga dari beliau-beliau ini pakai bahasa Inggris gitu. Oke. Cuman gue udah prepare yang ini. Oke, karena dikasih tahu juga ibaratnya. Enggak, karena gue kebayang HRD aja interviewnya pakai bahasa Inggris gitu. Oh, oke. Karena yang gue dengar nantinya gue akan kerjasama juga dengan ekspat di kantor gitu. Dan ekspat kan pasti pakai bahasa Inggris. Gitu. Habis yang keempat itu, habis interview 4 lawan 1, apalagi MCU deh. Iya, habis itu medical check up. Check up di rumah sakit yang ditunjuk. Nanti waktu itu gue dikasih selebaran gitu, surat-surat gitu, terus nanti gue bawa tuh pas MCU gitu, standar sih. Terus baru offering letter. Itu berapa lama ingat gak, Rin? Dari mulai lu awal apply sampai lu akhirnya dapet offering? Itu kayaknya sebulan, gak nyampe. Sebulan ya? Cepet kok. Sebulan. Cepet, tapi gue tuh harusnya gue masuk itu bulan April. Tapi waktu itu lagi COVID tahun 2020 loh, yang awal-awal banget. Kira gue di hold. Oh, oke. Di hold sampai Juli gitu. Gue baru masuk tanggal 20 Juli. Oke. Setelah udah ibaratnya, iya sih emang pasti perusahaan kalau lagi COVID begitu kayak nyusun lagi dulu ya, Rin, sebelum mau nerima pegawai baru. Concernnya sih waktu itu karena takutnya gue nggak di training dengan baik gitu. Karena kan mereka WFH, jadi office itu full WFH. Jadi kalau gue WFH, misalnya gue udah masuk, terus gue di WFH-in juga, gue mau ngerjain apa, belum di training. Iya benar. Gitu. Terus mau nanya lagi nih, Ren, dari costing staff masuk akhirnya, nah itu lu job desk-nya ngapain aja? Kan lu juga udah ngejalanin 3 job role, dari costing staff, merchandiser, sama purchasing. Lu bisa share nggak kira-kira job desk-nya ngapain aja, Rin? Sama mungkin ada challenge yang dihadapin. Kalau costing staff itu dia relatif statis gitu-gitu aja kerjanya. Maksudnya daily task-nya kelihatan gitu loh. Tahu nih tiap hari ngapain gitu. Dia setup bill of material di sistem. Kemudian setup raw material, setup vendor gitu-gitu. Kemudian nge-costing, menghitung COGM dan COGS-nya. Jadi kita dapat BOL, bill of labor. Jadi minutes dari IE, dari Departemen Industrial Engineer, kita punya Industrial Engineer yang menghitung bill of labor-nya, minutes apa sih bahasanya? Cycle time-nya. Kemudian kita bisa costing tuh. Jadi si total satu garment itu FOB price-nya berapa ya gitu. Itu yang kita bikin industri banget ya. Iya. Sangat relate dengan apa sih matkul favorit gue. Apa tuh, PPIC? Enggak dong, ekonomi teknik. Oh, ekotek. Oke. Nah, terus kalau di costing tuh challenge-nya harus teliti.
salah sedikit tuh impact-nya besar, bisa bikin rugi. Ya. Oke. Iya, karena kan beda $1 aja, coba bayangin dikali sehari volume kita itu bisa 10.000. Bayangin kita tuh $1 kali 10, jadi $10.000. Iya. Ruginya. Harus sulit ya. Itu posting staff tuh, Ren. Merchandiser? Kalau merchandiser itu komunikasi sama buyer, kita fulfill apa maunya buyer. Jadi gue tuh pernah ngalamin buyernya dari Australia, dari Prancis, dari Italia. Itu gue ngalaminnya 3 buyer itu. Jadi Hennes Australia, Hennes Prancis, sama Champion Italia. Oke, jadi lu ibaratnya komunikasi ya, banyak komunikasi buat itu. Mereka punya karakteristik sendiri. Kalau Australia kan dia masuknya 3 jam lebih awal dari kita, dari Indonesia nih 3 jam lebih awal. Jadi hektiknya itu di pagi itu pasti hektik. Jadi mereka kan udah mulai email tuh, udah masuk emailnya. Nah kalau bayarnya Perancis dan Itali itu kita sibuk sore, jadi pulangnya suka agak telat gitu loh. Iya. Kita santai, gak ada email dari buyer, paling kita ngebalesin email yang antar departemen atau kita action sesuatu yang dari email kemarin gitu. Terus habis merchandiser, sekarang purchasing. Ya, kalau di purchasing itu yang kita tahu ya, beli material. Dan kita harus memastikan material itu datangnya tepat waktu, nggak boleh kurang, nggak boleh kelewat dari due date, nggak boleh terlalu awal, karena itu pengaruh ke inventory cost kita. Jadi harus just in time. Mantap. Teknik industri habis. Makanya ini di Hennes ini gue banyak belajar yang pas di kuliah kita ngedenger doang gitu kan, teori. Gak kebayang ya realnya kayak gimana? Ini gue apply semua yang gue tahu, dan gue belajar hal baru gitu, belajar yang belum pernah gue pelajarin. Dan di sini purchasing di sini itu dibilangnya apa ya, material planner. Material planner. Jadi ada tiga planner di kita tuh. Ada production planner, ada material planner, sama product planner. Nah, product planner itu di kita itu si merchandiser, costing, dan PDD. PDD itu product development, dia saving sampel gitu. Dia bagian sampel. Gitu. Oke. Ngomongin hal baru juga nih, Rin. Kan tadi ya intinya lu 3 job role udah jalanin nih, pengalamannya juga beda-beda. Terus kira-kira buat kedepannya itu lu ada target lagi gak yang pengen lu achieve? Kayak mungkin lu di luar kerjaan ada yang pengen lu achieve, terus juga di dalam hal kerjaan juga ada yang pengen lu achieve. Mungkin ada yang bisa lu share gak? Kalau di pekerjaan sih sebenarnya gue nggak ambis banget, gue let it flow gitu. Maksudnya ketika gue dikasih kesempatan ya gue jalanin gitu. Kalau goals di luar pekerjaan sebenarnya gue pengen S2. Niatnya sih pengennya tahun ini, cuman gue masih nyusun rencana studinya. Amin. Ini lumayan sulit. Gue lagi mengerjakan sesuatu yang lain. Ya kan, susah bagi waktunya. Jadi gue memprioritaskan yang lagi gue kerjakan sekarang dulu. Yang lain dulu itu. Iya. Karena penting juga. Iyalah, penting lah. Ya semoganya yang lu rencanain itu bisa tercapai semua juga ya, Rin. Pelan-pelan lah. Amin. Oke. Udah ngomongin rencana ke depan, terus menurut lu tips and trick buat yang mau ngejar di posisi entah itu costing staff, merchandiser, atau purchasing, ini menurut lu apa, Rin? Tips and trick yang bisa lu kasih?
Kalau tips and trick, karena gue kerja di multinational company, jadi mau nggak mau harus bisa bahasa Inggris gitu. Harus bisa bahasa Inggris minimal. Kalau bisa bahasa lain itu oke banget. Nilai plus. Iya. Tapi bahasa Inggris itu penting, minimal pasif. Maksudnya di era sekarang ini orang email itu pakai bahasa Inggris rata-rata kan. Mau itu dari email orang lokal satu perusahaan yang beda departemen itu biasanya pakai bahasa Inggris kan. Hanya harus ngerti bahasa Inggris. Terus yang belum bisa bahasa Inggris, les segera. Sekarang banyak banget tempat les bahasa Inggris. Dulu tuh gue harus les tuh ya udah gue ke tempat les gitu. Kalau sekarang kan banyak tuh yang online dan aplikasi juga kan banyak. Betul, pasti itu lumayan ngebantu, memudahkan lah. Iya, betul. Terus communication skill. Mau gue di costing, merchandiser, purchasing, communication skill itu sangat amat digunakan gitu. Karena kita kerja itu pasti berhubungan dengan orang. Gak mungkin kita kerja sendirian kan. Betul. Skill itu kalau di kamus gue tuh ada 3 magic words itu makasih, tolong, sama sorry. Intinya 3 ini tuh jangan dihilangin untuk respect each other gitu loh. Terus jangan campurin urusan pribadi sama urusan kerjaan gitu. Kadang kan gue sebagai perempuan kadang kan baperan ya, maksudnya ini orang kok ngomongnya gitu kok dia kasar gitu. Padahal mungkin memang di cara beliau ngomong memang begitu gitu, cara beliau menyampaikan opininya memang begitu. Jadi harus saling mengerti satu sama lain gitu. Terus kalau di dunia kerja itu harus solution oriented. Jadi jangan terlarut ketika kita salah atau ada masalah, jangan terlalu larut sama penyebabnya. Penyebabnya oke, dicari untuk cari solusinya, bukan untuk terlalu larut di penyebabnya ini dan nyalahin gitu loh. Jangan pernah saling nyalahin, kayak misalnya partner kalian yang salah, sekalian angkat tangan aja gitu. Orang bukan salah gue, itu nggak bisa tuh gitu di pekerjaan gitu. Itu aja sih kayak. Oke, thank you Rin tips and triknya. Terus kalau misalnya ada yang mau nanya-nanya lagi nih Rin, ke lu, kira-kira kontaknya bisa kemana Rin? Bisa ke Instagram @ririnfdl sama ke LinkedIn Nisrina Fadilah. Itu bisa, tapi Instagram gue kan di private ya, nanti request aja gitu. Nanti atau DM kasih tahu gitu mau nanya gitu. Karena gue menghindari orang-orang yang nggak gue kenal gitu dan iseng gitu. Oke. Nanti gue taruh di deskripsi juga ya Rin ya. Instagram sama email. Instagram sama LinkedIn, sorry. Iya, email juga boleh. Email juga boleh. Nisrina Fadilah @gmail.com. Oke. Ya, itu. Terus kita juga udah masuk sesi terakhir nih Rin. Mungkin sebelum ditutup, lu ada closing statement? Closing statementnya buat teman-teman job seeker. Gue juga pernah di posisi itu. Jangan cepat nyerah. Banyak jalan menuju Roma. Ketika kalian gagal di satu posisi, masih banyak posisi lain yang terbuka. Wede, mantap. Amin. Iya. Usaha terus ya. Karena akan mengkhianati hasil. Betul. Oke, thank you nih Rin. Kita udah masuk sesi akhir. Ya, itu aja mungkin teman-teman semua. Buat yang dengerin episode ini, makasih. Ditunggu buat episode-episode selanjutnya. Gua Harun Haryono Saputra, mewakili, ada Nisrina Fadilah juga, Ririn nih di video ini. Kita mohon maaf kurang lebihnya kalau ada salah kata di video ini juga. Ya, itu aja. Sekali lagi terima kasih dan sampai jumpa. Dadah. Thank you Rin. Thank you juga.